Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Oktawi Saputri, NIM 21043104. Izin ingin mempresentasikan tugas 8 Sistem Informasi Akuntansi yang saya bikin. Soal yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan potensial atas pengaturan ini. Jika ada pengendalian khusus, apakah yang harus dikembangkan untuk sistem FMI? Jawabannya, pengertian JIT, Just in Time, adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Kelebihannya tingkat persediaan atau stok level yang rendah, sehingga menghemat tempat penyediaan. Bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, dapat mengurangi biaya tenaga kerja, persediaan, risiko kerusakan. Sistem produksi JIT tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan. Produk dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko sekecil mungkin. Persediaan yang terlalu besar merupakan pemborosan karena menyebabkan terlalu tingginya beban-beban biaya guna menyimpan dan memelihara selama penyimpanan di gudang. Di samping itu, persediaan terlalu besar yang artinya terlalu besar juga barang modal yang menganggur dan tidak berputar. Begitu juga sebaliknya, kekurangan persediaan atau out of stock dapat mengganggu kelancaran proses produksi sehingga ketepatan waktu pengiriman dapat terganggu. Yang kedua yaitu, haruskah setiap perusahaan beralih dari proses pencocokan 3 cara tradisional, pemesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok, ke pencocokan 2 cara, pemesanan pembelian dan laporan penerimaan, yang digunakan dalam Evaluated Receipt Statement? Mengapa iya dan mengapa tidak? Jika ya, menggantikan proses pencocokan 3 tradisional menghemat waktu dan biaya pemasok untuk menghasilkan dan melacak faktur. Mengadopsi pendekatan ERS menganalisis potensi atas kesalahan dalam faktur pemasok karena perusahaan membayar dengan mencocokkan perhitungan dari apa yang mereka terima. Jika tidak, dapat dijelaskan dengan pencocokan 3 cara tradisional. Pesanan pembelian adalah sebuah dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual dan mengirim produk tersebut. Ini juga merupakan sebuah janji yang membayar dan menjadikan sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Pemesanan pembelian mencakup nama pemasok dan agen pembelian. Yang ketiga yaitu prosedur pengendalian internal, manakah yang akan efektif biayanya dalam menghadapi ancaman siklus pengeluaran berikut ini. Yang pertama, seorang agen pembelian memesan bahan baku dari pemasok yang sebagian dia miliki. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah yang pertama, sistem persediaan perpetual. Yang kedua, tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian. Yang ketiga, fungsi pembelian tersentralisasi. Yang B yaitu personal dock, penerimaan mencuri persediaan dan kemudian mengklaim persediaan sedang dikirim ke gudang. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah pembatasan akses fisik atas kepersediaan, dokumentasi atas seluruh transfer persediaan antara para pegawai dan penerima, perhitungan persediaan fisik secara periodik, dan konsilisasi untuk mencatat kuantitas. Yang C, sebuah pemasok kertas printer laser yang tidak dipesan dikirim ke kantor, diterima dan dibayar karena harganya murah. Setelah seluruh printer laser macet, meski demikian menjadi jelas bahwa kertas murah berkualitas inferior. Prosedur pengendalian yang dapat digunakan adalah yang pertama, mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Yang kedua, perusahaan gagal untuk memanfaatkan diskon sebesar 1% untuk membayar dengan secara sebuah faktur vendor. Produsen mengendalikan yang dapat diterapkan adalah pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon. Yang kedua, anggaran arus kas.
Yang keempat, jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian yang sama 2 kali. Penyebab terjadinya pembayaran faktur pembelian kredit yang sama terjadi sebanyak 2 kali adalah karena administrasi yang tidak rapi, sehingga membuat perusahaan harus membayar faktur yang sama sebanyak 2 kali, dan tentunya akan merugikan perusahaan karena kas perusahaan menjadi tertahan di pemasok. Pengendalian internalnya adalah yang pertama, membatalkan dokumen pendukung ketika dicek ditandatangani. Yang kedua, setiap prosedur pembelian harus didokumentasikan dan kebijakan terkait dengan pembelian harus dinyatakan secara tertulis. Yang C, mencatat pengukuran kas secara terpisah dari unit yang mengeluarkan cek. Membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika dokumen cek ditandatangani. Mencatat pengeluaran kas mesti terpisah dari unit yang mengeluarkan cek. Pembelian harus didokumentasikan dan harus secara tertulis. Nomor 5, jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Pemeriksaan dengan teliti data-data dari customer yang ingin membeli produk, memberi layanan yang baik, dan bisa membuat customer nyaman. Memperketat SOP pada penjualan, menyebarluaskan dan pengisian angket untuk proses pembelian. Sekian presentasi dari tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.